Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pengguna YouTube dimanapun berada? Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf ya kepada teman-teman semuanya, karena saat ini atau minggu-minggu belakangan ini si Malabapis jarang upload video mengulas seputar pakan ikan hias, terutama kutu air. Dan cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke server kami, dan mungkin beberapa di antaranya belum sempat kami jawab ya teman-teman, karena saat ini kami sedang ada kesibukan melakukan sebuah ekspedisi di luar kota dan proses itu masih terus berjalan. Tapi kami akan coba untuk hadir di hadapan teman-teman semuanya, para pemirsa si Malabapis, para breeder, para penghobi dan pecinta ikan hias maupun pembudidaya ikan konsumsi, untuk kita kembali berdiskusi seputar pakan ikan hias. Sebelum kami melanjutkan obrolan kita dalam konten ini, kami ingin mengucapkan selamat kepada Kang Andri Krisnanto, yaitu dari Kepulauan Yapen, Papua. Kang Andri Krisnanto ini dapat kiriman bibit kutu air dari si Malabapis. Sebenarnya kita agak ragu juga ya, karena ongkirnya mahal banget ke sana. Udah gitu kan perjalanan jauh. Tapi alhamdulillah kemarin Kang Andri Krisnanto ini mengirimkan video. Katanya, "Bang, alhamdulillah nih kutu air yang dikirim dari si Malabapis sekarang sudah ngebum di Papua." Kita senang banget. Selamat ya Kang Andri, terus kembangkan terus. Dan kami menyarankan bahwa diperbanyak terus bak kulturnya. Oke, ini dia video dari kiriman dari Kang Andri Krisnanto. Seperti ini teman-teman. Ini dari Kang Andri. Oke Kang Andri, kami menyarankan supaya baknya diperbanyak ya Kang. Jadi jangan, kita kultur kutu air itu jangan hanya mengandalkan satu bak atau dua bak ya. Apalagi Moina. Moina tuh karakternya, kita udah ngebum, kita diamkan nggak panen aja, besok hilang. Kenapa? Karena kutu air tuh apabila dia sudah terlalu padat, maka mereka itu akan melakukan hibernasi. Molting, jadi mereka berada di bawah seperti mati gitu, tapi sebenarnya nggak mati, lagi ganti kulit, membelah diri dan segala macam. Makanya Kang Andri apabila sudah ngebum segitu, ambil aja Kang, ambil, kasih makan ke ikan, terus ambil lagi, diperbanyak bak kulturnya, sehingga kita bisa di switch nanti. Hari ini misalkan panen di bak ini, besok di bak ini, besok di bak ini, terbalik lagi ke bak pertama, seperti itu, sehingga kutu airnya tuh nggak akan putus-putus. Selamat ya Kang Andri, karena Anda sudah berhasil mengembangkan starter kutu air yang dikirim dari Banten, jauh ya, dari Banten ke Papua, tapi alhamdulillah top, berhasil. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah membeli bibit kutu air dari si Malabapis dari daerah lain juga semuanya pada berhasil ya gitu, mudah-mudahan. Dan bagi teman-teman yang ingin mengkultur kutu air tapi ternyata susah banget dapat starter, bisa hubungi nomor WA di bawah ini, karena kami juga menjual starter kutu air. Itu sudah dengan pakannya, sudah dengan pupuk atau media tanamnya ya, kultur bakterinya. Dan insya Allah nanti kita sambil berdiskusi ya teman-teman melalui kanal YouTube ini ya untuk selanjutnya. Yang pertama dari Kang Andrean, "Bang, pelet pengli yang nomor 1 atau yang 0 yang biasa abang gunakan untuk pakan kutu air jenis Moina?" Selama ini kami membudidayakan kutu air tuh, pakan tuh nggak pernah ganti-ganti. Yang pertama adalah air lele sebagai komponen paling penting. Kemudian pengli. Nah, kalau dulu kami juga banyak merekomendasikan pakan-pakan jenis lain seperti fermentasi air cucian beras, kemudian air kompos dan sebagainya. Nah, apakah pakan-pakan tersebut bagus atau kurang bagus untuk kutu air? Sebenarnya semuanya bagus, tapi tentu kami merekomendasikan kepada teman-teman yang mana yang paling simpel, efektif, dan gampang kita untuk mendapatkannya. Fermentasi air cucian beras sampai saat ini itu kami merekomendasikan bagus untuk pakan kutu air, tapi masalahnya ada agak sedikit repot ya. Kenapa? Karena fermentasi air cucian beras ini tidak bisa kita pergunakan untuk jangka panjang. Artinya untuk 1 minggu kita harus bikin lagi. Lebih dari 5 hari itu kadang-kadang dia aromanya sudah asam kayak gitu kan. Kandungan glukosa kan itu semakin tinggi dan cenderung asam. Karena itu kami menggunakan untuk Moina itu adalah air lele. Kita kasih 1 gelas aja dalam sehari ya, baik Dapnia maupun Moina. Kalau Dapnia mungkin dia lebih banyak, bisa 2 gelas sehari, karena Dapnia ini tidak menggunakan pakan tabur. Nah, pertanyaan dari Kang Andrian tadi,
pelet yang kami pergunakan adalah yang halus seperti ini. Ini yang paling halus ya. Teman-teman bisa membeli pelet ini di mana aja bisa ya. Di situs-situs belanja online banyak. Jadi kami ini aja yang dipergunakan. Nah, yang paling penting yang harus digarisbawahi oleh teman-teman semuanya, di awal kultur pemberian pakan tabur ini nggak boleh banyak-banyak. Jadi hanya secubit sedikit banget lah gitu. Secubit dikit, paling juga mungkin nggak nyampe 1 gram ya. Ya mungkin maksimal paling 1 gram lah. Nah, kita taburkan sedikit aja gitu. Nah, terus seperti itu kita kasih pagi dan sore misalkan. Nah, misalkan di situ masih ada sisa-sisa pakan, nggak jadi masalah sisa-sisa pakan tersebut. Nanti sisa-sisa pakan tersebut apabila sudah 3 hari untuk mencegah terjadinya pembusukan atau dekomposisi atau berubah menjadi amoniak ya sisa pakan tersebut, disitulah makanya kami menyarankan kepada teman-teman untuk menambahkan probiotik. Probiotik di sini fungsinya adalah untuk tadi. Jadi bakteri itu memakan sisa-sisa pakan daripada moina yang overfeed, yang kelebihan pakan, karena mungkin moinanya masih sedikit ya, tidak termakan, akhirnya dimakan oleh bakteri, diuraikan oleh bakteri, menjadi senyawa-senyawa yang dia bisa dikonsumsi kembali oleh kutu air, seperti itu teman-teman. Oke, demikian ya Bang Andrean ya. Ini kita penglinya yang 00 kodenya. Kalau yang 01 agak kasar. Jadi pengli kode 00. Jenim ART ya. Nggak tahu ya apa Jenim ART. Sahabat kita bertanya, probiotik yang kayak mana Bang yang sering Abah gunakan? Sebelumnya terima kasih atas ilmunya. Oke, nyambung ya dengan yang pertama tadi. Kita udah katakan bahwa probiotik sisa pakan apabila terlalu berlebih, dia akan berubah menjadi amoniak dan nitrit. Yang itu akan mengganggu proses kultur atau perkembangbiakan kutu air ya, apalagi di awal-awal kultur. Nah, itulah sebabnya kami menyarankan untuk menambahkan probiotik. Nah, teman kita Genim ART tadi mempertanyakan tuh probiotik seperti apa. Jawabannya adalah probiotik apa aja boleh, yang penting probiotik yang dipergunakan khusus untuk dunia perikanan. Karena probiotik itu banyak teman-teman. Jadi di pertanian, teman-teman peternak itu semua menggunakan probiotik. Ya, untuk pakan apa ya, sapi misalnya, biasanya tuh kan menggunakan ampas tahu atau bekatul, biasanya mereka dicampur dengan probiotik agar pencernaannya si hewan-hewan tadi lebih sehat dan nafsu makannya tinggi, itu juga menggunakan probiotik. Probiotik yang kita gunakan ini adalah probiotik yang khusus dipergunakan untuk perikanan. Kenapa? Karena kutu air itu kan hidup di air, dia akan lebih memiliki kedekatan untuk organ-organ pencernaannya mungkin ya, itu lebih dekat ke arah ikan, karena memang bakteri yang akan membantu adalah bakteri yang dikultur di air. Nah, adapun bisa teman-teman menggunakan berbagai merek probiotik itu. Jadi bisa seperti ini misalnya yang sering digunakan E4 yang botol pink, itu khusus perikanan. Nah, di sini udah jelas ada gambar ikan teman-teman. Ya, ini. Jadi E4 ini banyak ya, ada yang botol coklat untuk pertanian, ada yang botol kuning untuk peternakan ya. Nah, gunakan yang botol pink ini. Ini sama ini. E4 itu kan merek dagang, mereknya. Jadi perusahaan lah mungkin ya. Kandungannya ya probiotik, teman-teman bisa baca di sini nih. Efektif mikroorganisme. EM itu kan singkatan dari efektif mikroorganisme. Yang intinya kandung probiotik juga. Nah, kalau kami sendiri di PAMSI Malabatu menggunakan Probio 7 seperti ini teman-teman. Ya, Probio 7. Maaf ini agak kusam, sebenarnya bukan karena kusam, tapi ketika dibuka cairannya itu berwarna seperti cuka gitu, jadi coklat kemerahan. Itu probiotik yang bagus. Sama E4 juga seperti itu. Nah, kami biasa menggunakan ini. Mungkin untuk di sini ya, tapi bukan berarti ini tidak cocok. Mungkin di tempat teman-teman bisa pergunakan merek. Mungkin ada merek-merek jenis lain bisa bergunakan. Dalam hal ini kami bukan mempromosikan produk ya, tapi karena teman-teman perlu ya rekomendasi supaya tidak salah beli, nanti daripada kebeli yang pertanian salah gitu. Nah, jadi probiotik ini teman-teman bisa tambahkan sekitar 2 atau 3 tutup botol ke dalam bak kultur tadi 3 hari sekali. Jadi air kultur tuh nggak perlu sering diganti, sudah kami ulas dari beberapa video sebelumnya. Ketika kita tambahkan terus 3 hari sekali kita kasih probiotik 2 tutup, maka airnya itu akan berwarna agak kemerahan. Pokoknya pertanyaan berikutnya dari Kang Fiere Pondak ya, Fiere Pondak. Nah, selamat sore Bang Fiere Pondak.
Bang Ferry ini menanyakan bahwa Pak, suhu ruangan kira-kira yang panas bisa menyebabkan kutu air gagal berkembang biak nggak ya gitu. Soalnya saya naruh baknya di gudang, atasnya asbes. Kalau siang agak panas tapi malam dingin. Oh gitu. Baik teman-teman semuanya, untuk kutu air ini sebenarnya dia lebih suka suhu itu yang sedang lah, stabil, jangan terlalu panas ya. Makanya kami lebih suka kultur kutu air di rumah itu biasanya tetap di bawah atap, tapi upayakan ketika pagi hari itu ada sinar matahari. Kalau pagi hari misalkan nggak ada sinar matahari, mungkin sorenya. Jadi cukup itu aja. Kalau misalkan kita letakkan di bawah terik matahari yang terlalu panas juga, ternyata hasilnya nggak bagus. Kami lihat itu kutu airnya kayak malah apa ya, malah nggak jadi ngebum, jadi renggang gitu. Ada tapi nggak terlalu banyak. Nah, itu yang kami pelajari selama ini. Dan untuk kutu air itu memang sebenarnya tidak terlalu toleransi terhadap air hujan ya, teman-teman. Kami pernah bak kultur itu kena air hujan dan ternyata 2 hari kemudian kutu airnya seperti pucat seperti itu ya. Nah, itu upayakan. Jadi tetap teman-teman mengkultur di bawah atap. Jadi upayakan ada sinar matahari pagi dan sore, itu sudah cukup ya. Oke. Nah, demikian ya Bang Ferry Pondak tadi. Kemudian apakah masih ada teman-teman pertanyaan? Mohon maaf kami tidak bisa jawab semuanya. Pengli sudah. Ini dari Kang Sinomori Awisi. Kang Sinomori Awisi ya. Kang apa Mbak nih ya? Bang, kalau kutu air dalam proses pengiriman dalam plastik itu bertahan hidup berapa lama? Oh, ini terkait pengiriman bibit kultur kutu air ya dari si Malababis. Baik teman-teman, bicara berapa lama pengiriman, biasanya yang sudah kami lakukan uji coba untuk Moina itu tahan 5 hari di perjalanan. Kalau Dapnia itu bisa lebih tahan ya, bisa sampai 7-8 hari. Bahkan kami pernah pengiriman hingga 8 hari itu alhamdulillah sampai masih hidup ya. Nah, tapi di perjalanan sendiri kan dipengaruhi oleh berbagai faktor ya teman-teman. Secara teori memang insya Allah pengiriman bibit kutu air dari si Malababis itu kita nggak hanya memasukkan kutu air yang sudah dewasa saja, tapi kami juga memasukkan kandungan-kandungan telur yang kami letakkan pada media tanam maupun di sampel, sehingga pada saat misalkan paket dari si Malababis yang teman-teman sudah membeli starter dari si Malababis itu sampai seperti tidak ada kutu air, jangan dibuang karena di dalamnya itu sudah ada kandungan telurnya. Termasuk di media tanamnya jangan tertukar karena di situ udah kami tulis media tanam Moina. Nanti masukkan 1 bak, ini media tanam Moina sama starter Moina, masukkan 1 bak tuh. Terus media tanam Dapnia dan starternya Dapnia itu 1 bak, jangan sampai ketukar karena di dalam media tanam pun itu kami sudah masukkan kandungan telur daripada Moina maupun Dapnia tadi. Baik teman-teman semuanya, demikian ulasan singkat kami dan mudah-mudahan kita akan saling sharing lagi, saling menjawab pertanyaan, mengulas seputar kutu air, dan mungkin teman-teman ada masukan buat kita semua, kita saling berbagi, bisa menjadi ilmu dan wawasan untuk kita semua bersama-sama yang menonton channel ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.